Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tuned. Halo Smart Netizen, selamat datang di Nongkrong Digital, episode perdana. Di sini Irsan 56 yang berbicara bersama dengan bintang tamu kita, ada Papi Bon. Wih, halo Sobat Netizen, perkenalkan gue Papi Bon. Nah, apa kabar Papi Bon? Baik dong San, kita udah lama gak berjumpa nih San. Wadah, lama banget nih efek Lama ini banget. ya. PSBB. PSBB, pasukan baris berbaris. Bukan ya? Gue work from home mulu ya kan? Benar. Gue WFO berarti ya. From office. Yoi. Bapak kan wirausaha di rumah. Oh iya benar. Jadi di rumah tetap bekerja, Iya, dimanapun betul. itu. Jadi gimana San? Ya, topik kali ini Ya. kita akan membahas tentang selama karantina tapi nggak ada internet. Oh, Wih, gokil. bayang nggak tuh? nggak kebayang sih gue. Dan capek sih kayaknya nggak ada internet. Capek. Wah, gokil ya. Bakal hancur sih. Hancurnya gimana? Hancur kalau gue karena kan gue ada bisnis online juga. Lu bisnis online apa sih? Gue bisnis online kayak perabotan rumah tangga gitu cuy. Oh, lu jualan. Gue jualan online, gue di marketplace juga. Kalau nggak ada internet kayaknya gue nggak dagang sih. Berarti nggak ada pemasukan? Nggak ada pemasukan, makin nggak ada lagi. Kalau alternatif lain gitu, Pi? Alternatif lain. Ini internet rumah aja apa ya? Handphone juga nggak Ya ada. udah, sekarang gini aja, topiknya kita perjelas. Ah, Di masa 2020, Oke. internet ternyata nggak ada. Wadaw. Wah. Khusus tahun ini ya. Khusus tahun 2020 internet nggak ada ya? Iya, jadi lu bayangin kayak kita seolah-olah kembali ke masa-masa internet tuh belum semasif sekarang. Kayak awal-awal 90-an kan. Masih pakai Telkomnet instan ya gitu. Ya kan? Iya, itu jadul banget, Iya, kan? yang buka Yahoo sekarang kebukanya besok. Iya, yang udah lemot banget, Lemot banget. mahal. Yoi. Waduh, Colok gimana kabel tuh? telepon itu kan. Coba tuh, Pi. Lo opini dari lo kalau misalkan 2020 kondisi pandemi, lo harus karantina di rumah, tapi nggak ada internet. Nggak ada tuh, internet. woy. Berarti semuanya dikerjakan secara manual. Parah. Secara zaman 90-an akhir gitu ya. Iya. Kemungkinan apa Wadah. tuh yang terjadi? Kemungkinannya satu, gue lebih cepat tua. Kenapa begitu? Kedua, stres gue bisa 2 kali lipat kayaknya. Maksudnya kayak gue udah terbiasa dengan internet sih. Iya. Jangankan nggak ada San, lemot aja gue kesel. Oh gitu ya. Iya, lemot aja gue kesel. Jadi kalau gue coba membayangkan gitu ya, gue coba membayangkan di mana masa ini nggak ada internet sama sekali. Gue sih hancur dan gue merasa berdosa. Kenapa berdosa? Kenapa gue nggak jadi miliarder dulunya? Jadi kalau nggak ada internet gue tinggal tidur doang bos. Tidur, makan, olahraga, kayak gitu. Iya, Gue iya. nggak bisa ngebayangin sih kalau nggak ada internet cuy. Tapi lu kan bisa tuh kayak lu jualan. Iya, gue paling ngandelin jualan offline gue sih. Karena kan gue ada gerobakan juga kan. Iya. Cuman kayaknya Tapi bukan pemasukan terbesar berarti itu yang gerobak. bukan makanya itu gue juga agak bingung gitu. Tiba-tiba sekolah nggak bisa bayar, ya nggak Iya. mungkin. Kan? Anak gue mau sekolah di mana? Iya. Berarti kemungkinan yang terjadi lu udah pasti pemasukan kurang. Iya, kalau di gue ya. Sekolah anak terganggu, Yes. rumah tangga terganggu. Bener. Apalagi tuh? Karena jujur aja San, gue ada bisnis gue tuh 2 bisnis yang bener-bener ketergantungan sama internet. Iya. Itu gue bingung kalau nggak ada internet, serius. Dan gue juga akan menyalahkan siapa yang gue salahin ya. Banyak pihak lah pokoknya. kayaknya. Yang bisa disalahin. Kenapa 2020 nggak ada internet? Itu yang terjadi. Iya. Sekarang aja udah mulai kejadian kan semenjak WFA ini. Heeh. Internet pada lemot semua, benar Iya, ya? karena permintaan akses internet jadi Iya, melonjak jauh, jadi tinggi banget. Jadi tinggi banget. melonjak. Nah itu dia. Kalau gue sih ngerasain pasti, wah gila, susah banget. Gitu. Susah banget kalau buat gue. Apalagi yang biasa gue dikerjakan online, gue punya gerobakan, tapi gue punya terintegrate dengan aplikasi kasir dan lain-lain. Itu akan terganggu juga sih. Itu bakal nggak ada sih, lo akan Iya, gue catat manual, gila sih. Stok opname manual.
gue closing gerobakan gue biasanya sejam bisa 2 jam kayaknya gue. Enggak. Pelanggan yang dari aplikasi ojek online gitu-gitu nggak ada. Nggak ada. Iya. Wah, iya bener juga ya. Lebih sepi lagi berarti. Lebih sepi lagi, bener. Gue selama ini juga terbantu dengan ojek online itu, Bos. Itu aplikasi the best sih menurut gue. Iya, Amsyong udah kelar, fix kelar. Tapi nih kalau yang gue lihat nih, kan semasa banyak dengan maraknya internet yang cepat dan murah nih, justru banyak informasi yang mislead. Contohnya kayak hoax di mana-mana. Oh iya, terus disalahgunakan. Iya, informasi kekhawatiran, ketakutan, yang kayak gitu-gitu. Iya sih. Kan kalau nggak ada internet kan media massa tuh ya cuman balik lagi ke TV, radio, koran. sama koran. Media cetak ya. Iya. Ya majalah tabloid. Kalau kata kantor gue yang dulu dibagi 2 lah. Above the line sama below the line. Nah, ya. Media elektronik sama media cetak. Iya. Kayak gitu dong berarti kan. Dan sebenarnya jatuhnya jadi lebih mudah ini nggak sih? Menjaga opini masyarakat nggak sih kalau misalkan nggak ada internet? Bisa juga kayak gitu. Tapi bisa juga sebaliknya sih. Iya, bisa juga sebaliknya. Jadi gini, plus minus sih San menurut gue kayak lo internet, hampir setiap orang punya akses ke internet gitu kan. Kalau masih di media cetak itu orang akan terbatas sih. Jadi yang bisa ngasih informasi itu orang-orang berduit lah kasarnya. Iya. Ya kan dia harus placement di mana-mana, dia harus ngiklan di mana-mana, dia bikin apa sih itu namanya teritorial, kayak gitu-gitulah. Editorial apa? Editorial ya, dibikin artikel kayak gitu-gitu. Itu orang-orang berduit. Nah cuman jeleknya ketika semua orang udah bisa akses internet, orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik ini yang bikin hancur internet sebenarnya di Indonesia. Yang menyebar-nyebarkan hoax itu kan, kalau gue nggak tahu ya, karena gue nggak ada di grup penyebar hoax gitu ya, jadi gue nggak tahu tuh dia nyebarin hoax, dia dapat duit apa enggak gitu. Kalau misalkan dia dapat duit, cuannya bagus, gue ngikut. Halo polisi, halo polisi, ada oknum nih. Iya kayak gitu San. Lebih baik sih internet tetap ada, dan kalau bisa makin kencang, makin jaya gitu ya. Yang ada kita meliterasi orang-orangnya sih. Mengedukasi teman-teman di luar sana. Ayo dong, lu jangan bikin hoax, lu jangan main Indonesia deh. Masa lu main Facebook menyebar hoax, lu main Instagram nyebar hoax, main Twitter nyebar hoax. Iya kan, cuman di Tinder doang aja nyebar hoax. Hode gitu. Iya. Di Tinder aja ada hoax anjir. Tiba-tiba lu fotonya cowok Korea gitu kan, pas disamperin kopdar kan tiba-tiba proy gitu kan, ya gue juga nggak tahu juga. Atau fotonya cewek cantik. Iya, atau dibalikin. Bener. Itu definisi hode by the way. Itulah plus minusnya. Cuman kalau sekarang sih sebenarnya banyakan plusnya sih kalau lu bisa memanfaatkan internet dengan baik sih. Banyak plusnya dibanding minusnya. Udah nggak kebayang ya kalau nggak ada internet, benar-benar malah kehancuran perlahan-lahan. Kalau dulu kan bilangnya buku itu adalah jendela dunia. Iya. Sekarang internet itu adalah akses dunia. Asik ya. Ada ya, tolong dibikin quotes gitu ya, by Papi buat gitu ya. Itu baru kepikiran gua, karena gua lagi normal malam ini. Nah, terus kita masih membahas tanpa internet nih. Oke. Coba lu bayangin, lo karantina secara mandiri di rumah selama 14 hari, kegiatan apa sih yang bisa lo lakuin kalau nggak ada internet? Kan kalau ada internet enak. Ya udah lu bangun tidur, kalau yang WFH kerja remote dari jauh, lu tinggal upload, download segala macam. Terus lu bisa cari hiburan, ada YouTube, Netflix, iFlix, Viu, dan lain-lain. Lapar tinggal ngojol. Iya benar. Bahkan lu beli kebutuhan rumah bisa groceries dari toko-toko online segala macam. Nah kalau nggak ada kegiatan apa yang lo lakuin Gue kebayang ketika gue masih SMP dan SMA sih jadi. Udah tua banget berarti. Nggak, jadi gue kebayang kegiatan gue pada saat itu jadi. Gimana tuh? Karena kan dulu tuh internet kan cuma satu pada saat itu. Iya. Masih yang 0809 itu. Iya. Dan itu lama banget. Itu udah lama banget.
itu kegiatan gue tuh cuman tiduran, nonton TV, makan, DVD paling. Iya. DVD-nya juga film perang. Perangnya di situlah pokoknya. Film Rambo. Ya, film Rambo. Tarzan gitu kan, tapi ada embel-embelnya gitu di belakangnya, ada triple X-nya gitu kan. Lo tau film Triple X kan? Tahu yang main si ini. Vin Diesel. Vin Diesel. Oh, gue nyebut Dominic Toretto. Anjay. Itu Fast and Furious, Furious. bosku. Beda film. Beda film. Ya gue paling kayak gitu. Gue balik lagi nelpon pacar dulu, telepon koin. Telepon koin. Tapi kan lu nggak boleh keluar rumah. Nggak bisa Oh, pakai iya. telepon koin. Oh iya. Pakai telepon rumah berarti tagihan membengkak. Oh iya. Ntar pas bulan depan ketahuan. Oh, Pak iya. Bon. Nelpon siapa nih? Nelpon siapa? Apalagi zaman dulu tuh telepon rumah di paralel, Bos. Oh, di paralel. Di Iya. kuping. Iya, di kuping. Jadi yang satu ditaruh di ruang tamu, yang satu di kamar orang tua gua. Oh gitu. Iya, jadi kalau gue enggak. Oh, enggak? Gue digembok. Wajib. Enggak boleh keluar. Biar nggak bisa dimaling. Iya. Zaman dulu. Iya, itu telepon terbuat dari emas kali lu ya. Makanya dijaga segitunya ya. Gila jadul berarti intinya Iya. jadi kegiatannya balik ke zaman dulu. Balik zaman dulu, mungkin gua akan menyalurkan hobi gua yang udah lama gua pendam sih. Apa tuh? Masak. Wih. Iya, gua dulu pengen banget jadi chef. Jadi trial and error. Trial and error, walaupun gosong-gosong semua, tapi ya itulah chef gua gitu kan. Iya. Ya cuman ya, gue pasti akan ngelakuin itu aja sih. Dan gue akan bosan. Iya. Dengan ritme seperti itu mungkin 4 hari gue udah bosan kali ya. Oh gitu. Pasti. Berarti lu nggak bakal tahan sampai 14 tuh. Oh, nggak akan. Wah. Show. Kalau gue tuh kebayangnya kayak ketika udah pengumuman mau kalian harus karantina mandiri segala macam, orang akan nyari games di rumah. Oh, Kayak contoh PS. kartu Oh. Uno Oke, gitu, oke. kayak kartu remi, karambol, kan cari hiburan. Mereka akan ngetok kayak gitu, terus kayak DVD, buku, Gua. kaset, ya nggak sih? Karena lu nggak punya akses media. Oh, iya, benar-benar. lain, loh. Selain itu. Mungkin gue akan main PS juga kali ya. Iya, PS sebelum online sih ya itu. Iyalah. Ya PS1, PS2. Iya, kan kalau gue ngomong Nintendo ntar sosok kejauhan. Kan ada Nintendo Switch. Oh iya. Enggak, gue dulu main Atari. Enggak tahu ya. Belum lahir saya. Nah itu kan tadi kegiatan-kegiatannya tuh Pi. Pokoknya udah ya balik lagi ke zaman dulu ya Pi. Iya, pasti. Sedih. Nggak ada tuh smartphone berarti Pi? Oh nggak ada, pager balik lagi. Enggak lah. Oke. Nokia jadul. Anjay, oh iya benar. Yang cuma bisa SMS sama telepon. Iya. Zaman SMS. Oh iya benar. Nokia Symbian. Apa 8310 ya? Iya, yang gitu-gitu. 8310, 8250. Oh, itu salah satu handphone pertama gue 8250. Anjir. Yang satu-satunya handphone pada saat itu yang layarnya bukan kuning. Dia layarnya biru soalnya. Oke, 8250. Itu udah gaya banget zaman dulu. Baiklah. Ibarat kata sekarang lu nenteng iPhone 11 lah. Wadah. Tapi dulu Nokia 8250. The best. Yang communicator bukan? Kecil. Oh, yang Bukan communicator compact. itu 9. Itu seri 9. Jadul banget. Itu seri 9. Aduh. Seri 9. Jadi dulu yang berjaya tuh Siemens. Iya. Siemens, Philips. Iya. Handphone Philips lu bikin handphone? Ada. Jadi lu kalau handphone Philips dulu iklannya gue ingat banget. Sekali charger bisa tahan 8 hari. Nggak kebayang, Bos. Serius. Itu keunggulannya dia cuma baterai doang. Karena kan dulu nggak ada kayak sekarang nih. Sekarang aplikasi Android, MIUI yang gitu-gitu. Dulu kan nggak ada. Dulu kan cuma dipakai buat telepon sama SMS. Kelebihan Nokia dulu bisa main Snake. Udah itu doang. Sama Space Impact. Iya, itu doang. Iya. Selebihnya nggak ada. Berarti handphone juga nggak bakal berkembang. Dan Nggak akan lu berkembang. cuma SMS sama telepon doang. Iya. Kalau lu garing, alternatif lu harus punya pulsa banyak. Iya. Boncos sih. Pusing, Bos. Boncos. Tapi kan bisa pakai telepon. Talk time yang ala-ala zaman dulu tau gak sih? Talk mania. Yo, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau SMS dibayar per karakter. Anjir, Reksi Aida ya itu.
Itu isi hidayah. Gak bayang men kalau Iya, sama 3 detik kan. Waduh 3 detik. Kan? Atau telepon balik ya gratis. Gimana lo? Ya weh. Tapi sulit nih kalau nggak ada internet. Tetap sulit. Kegiatan lo sih. Gua mungkin kalau nggak ada internet, gua akan di Indonesia gitu ya, nggak ada internet 2020, gua akan coba mengumpulkan uang yang sebanyak mungkin. Akhirnya gua pindah ke negara lain. Waduh. Iya kan? Gue menimba ilmu, gue mencuri ilmu di negara lain, gue balik lagi ke Indonesia. Gue benerin internetnya, asik gak? Mulia sekali. Wow. Tapi kan gua itu dari hiburan ya. Iya. Coba kalau dari kerjaan Pi. Kerjaan. Gimana Pi kalau nggak ada internet? Seperti tadi gue bilang. Hambatan semua tuh yang Parah. di depan ya. Iya, gue biasanya kan gue buy online ya. Maksudnya kayak ngebooking ekspedisi kan, ekspedisi kan ngebooking paket. Gue buy online internet. Kalau misalkan gak ada internet, gue balik lagi ke zaman dulu cuy. Iya, Datang ke gudang, gue bawa catatan nih barangnya ini aja. Wah lama bos. Pakai mesin tik. Yoi, lama bos. Udah gitu pakai mesin tik. Lu pernah pakai mesin tik nggak? Pernah kan? Itu kalau masih ngerasain gue. Kalau ngetik cepet sulit. Iya. Jari gue suka nyelip. Mending jari itunya cetakan nih. Iya. Tiba-tiba nyangkut. dua. Iya, kalau gue sih dari segi kerjaan sangat menghancurkan gue ya. Mungkin menghambat sekali. Oh, menghambat banget. Kemungkinan juga gue nyari usaha lain jadinya. Oh gitu. Iya, kalau malah jadi nggak bertahan. Nggak bertahan, jujur aja gue. Iya. Lu jualan langsung pivot ke mana-mana. Iya, gue kayak langsung berubah haluan sih kalau 2020 nggak ada internet ya. Iya. Gue per 2020 berarti yang jelas sih 2 bisnis gue mati. Amsyong. Nggak usah mati deh internet, lemot aja gue kadang-kadang diomelin customer. Mas lama banget. Tethering bu. Iya kayak gitu-gitu. Kalau gue nggak bisa. Gue nggak bisa serius. Sama sekali nggak bisa diakalin. Kalau internet tuh menjadi kebutuhan segitunya ya berarti ya. Iya, internet itu sekarang jadi salah satu kebutuhan pokok gua. Ya, Nasi rata-rata aja lewat. orang sih rata-rata nasi orang. aja lewat. Karena kalau gua main internet gua udah lupa makan nasi. Bener gak? Enggak. Oke. Gua sih enggak, gua masih Kalau gua makan. bisa lupa makan gua. Ya kan masa kalau lapar Anda tidak mungkin makan data, Bapak. Iya sih. Bapak memang virus makan data. Iya. Saya smadaf ya. Saya makan virus. Bapak kan bukan virus. Tapi bisa jadi lupa makan kan. Iya Itu sih. kan secara nggak langsung menunjukkan bahwa sekarang itu internet sangat penting buat kita. Iya, memang kebutuhan Buat kita. Benar-benar jadi- Sekarang gini, lu udah nggak ada internet, lu ada berpikiran nggak akan ada WFH? Kalau nggak ada internet di PHK. Iya kan? Kayaknya nggak ada Iya WFH. dong. Bener nggak ada WFH kan? Iya. Yang ada lu dirumahkan semua. Bener kan? Bisnis juga kan mandek. Iya, itu dia. Balik lagi. Perusahaan saya apalagi Pak, Nah, bergantung sekali dengan Perusahaan Anda kan digital juga. Kan? Perusahaan Anda bekerja kan digital juga. Kasihan perusahaan Bapak gitu loh. udah nggak bakal berdiri. Oh, iya, Pak. Bubar jalan. Bubar jalan bubar pasti. Pasti. Gokil. Amsong udah benar. Amsyong, nggak akan ada WFH. Jadi emang internet itu udah sepenting itu Oh, sepenting itu. untuk di dunia khususnya, bukan cuma Di Indonesia aja. Kalau menurut gue, karena sekarang kita udah mulai nih dengan fenomenanya WFH ini, jadi ada jadi makin banyak gitu ya online meeting. Dulu Iya. gue masih di agensi, gue masih sering online meeting. Iya, iya. Conference kan dulu ngomongnya Iya, kan. conference call. Ya conference call. Cuman sekarang karena ada WFH jadi lebih marak lagi tuh. Jadi orang-orang pada tahu nih, oh bisa ya meeting dulu masih pakai apa Skype gitu, kalau salah. Dulu Skype yang Iya, rame kan? itu dulu. Nah, Sekarang dulu udah macam-macam. Skype, sekarang udah ada Zoom, Iya. udah ada tele, lah jadi lensa. Iya kan, udah ada Google Duo. Iya, macam-macam. Iya, tinggal ini aja nih. Pemanfaatannya Kalau misalkan pemanfaatan negatif bisa banget. bisa, tetap Bisa. ada peluang ke negatif ada. Pasti. Tapi sebagai individu yang melek digital dan Ah. sudah dewasa, kita udah bisa milah lah untuk Benar. peruntukannya ya. Benar. Pemanfaatan sebaik-baiknya. Harus dipakai sebaik mungkin. Iya.
Karena teknologi itu diciptakan bukan buat menghancurkan, tapi buat mempermudah Betul kalian sekali. ini. Gitu bosku. Wah, jadi udahlah, jangan ngayal yang aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, gue jadi takut San. Gue jadi takut bener. Gue jadi takut kalau lu ngomong begini ntar tiba-tiba yang di lockdown internet. Amit-amit. Oh mendingan gue jangan di lockdown daripada Amit-amit. internetnya di lockdown. Iya. Ya, jangan deh, Jangan. jangan mempersulit kita, Anda. Amit-amit itu, amit. Jangan. Aduh, jangan sampai, ya ampun. Jangan sampai bosku. Jangan sampai internet jadi error dan nggak ada akses, cuma orang-orang tertentu doang yang Bener. bisa akses. Itu bahaya sih. Nggak kebayang. Jangan dibayangin. Serem bener. Dunia tanpa internet tuh bagaikan lu bikin rumah tanpa jendela. Iya. Serius, akan seserem itu, Ben. Tapi lu masih punya pintu, lu masih bisa keluar. Nah, pintu lu buka nyamuk masuk. Bener gak? Iya dong. Ya. Make sense kan? Iya. Ketika lu pintu, nggak semua rumah pintu kacanya bening. Itu Iya, matahari nggak masuk. Iya. Lu nggak sehat, bos. Amsyong juga lah. Sama-sama aja. Kalau jendela matahari masuk dari jendela, Iya. kita bisa melihat kupu-kupu di luar, penyegaran, refreshing. Itulah di internet seperti itu. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa mendengar ceramah-ceramah yang baik-baik. Iya. Kita bisa mendengarkan musik-musik yang bikin kita rileks. Iya, benar. Ya kan, kita bisa lihat tutorial gimana sih caranya bikin bisnis. Ya, nambah skill, Nambah ya. nambah ilmu, Iya, ya kan? iya. Bukan nyebarin hoax, Nah, ya itu kan? sih tantangan sih. Iya, kampret emang nih. Ini karena penyebar hoax ini, internet bisa dibatasin loh ntarnya. Nah, iya. Percaya sama gua? Marak banget lagi. Iya, lagi pandemi kayak gini, berita-berita bohongnya banyak banget. Jadi dengan adanya berita-berita bohong ini bisa kemungkinan sih internet akan dibatasi. Amit-amit kayak waktu pas zaman Pilpres, inget gak sih lo? Apa? WA. Oh iya. Itu WA di blog aja stres, Pak. Iya. Mau ngapa-ngapain susah. Waktu itu gue inget banget lagi ini bukber waktu itu. Kan lagi mepet-mepet pilkada juga kan. Pilkada serempak, terus habis itu Pilpres putaran 1 apa kalau nggak salah. Buset, Pak, koordinasi dari WA, Pak. Aduh, udah nyampe di mana segala macam, nanya-nanyain yang pada datang gitu. Cuma gambar Pak. jam doang ya. Mending kagak ada notif. Kita bingung bener nggak nih alamatnya, bener nggak nih udah nyampe kayak gitu-gitu. Aduh, pusing, Pak. Iya, makanya kan istilahnya sebenarnya kalau gue bilang tuh lu nggak akan dipersulit ketika lu nggak mempersulit sih. Nah itu menurut gue win-win sih itu, win-win solution. sih. Iya, win-win solution. Karena kalau bener juga ketika ada pembatasan WhatsApp waktu itu gitu ya, karena kan memutus rantai hoax tadinya. Iya. Bener gak? Tapi ternyata Tidak efektif menurut gua. Karena yang paling banyak hoax itu di media sosial. Iya. Itu makin masif pada saat itu. Jadi kayak bumerang gitu. Iya. Lalu batasin WA jadinya bahan omongan di medsos. Iya. Iya kan? Dan kita juga akhirnya bermigrasi ke Telegram waktu itu. Itu pun baru WA. Kalau internet kan lebih gede. Lebih luas lagi. Kayak kalau internet langsung dibatasin searah kayak gitu, wah riot, Pak. Oh, jangan. Serem banget, Pak. Jangan sampai. Jangan. Ya, tolong ya orang-orang yang Ya, pada tolong. nyebar hoax dan lain-lain. Ya. Jangan Jangan sampai nyebar hoax gara-gara lah. kalian internet Internet dibatasin. mati. Yoi, begitu kelamnya. Gelap. Dan yang pasti bukan gua doang. Iya. Berjuta-juta orang, beribu-ribu orang lah. Iya betul, berjuta-juta Yang orang merasakan kekhawatiran itu karena internet tuh udah masuk bagian sandang pangan papan sih menurut gua. Iya. Iya kan? Kalau misalkan istilahnya sekarang SPPD lah. Apa sih? Sandang pangan papan digital. Wih. Itu. Iya. Karena kita udah nggak bisa lepas. Udah nggak bisa Kalau lepas. menurut gua. Setuju. Iya kan? Lu bisa tahu dunia sedang apa, perkembangan dunia. Iya. Tinggal disaring aja informasinya. Tinggal disaring. Tapi harus selarasin juga dengan edukasi Betul. yang tepat. Betul. Soalnya kan, sorry itu saya ini ibaratnya yang anak mudanya udah cukup pintar untuk menyaring informasi, justru yang
baby boomersnya yang Iya. di atas satu generasi di atas kita justru malah yang rentan gitu Iya. kan. Berarti dia semacam Autobot juga ya, baby boomers. Kan generasi di atasnya milenial. Iya. Baby boomers. Generasi lu kan itu ya. Papi lah. Tapi emang bener San, ketika anaknya bisa gitu, ini kejadian lah ya. Ada biasanya ibu-ibu. Ini pengalaman pribadi. Bisa ya, bisa ya juga gitu ya. Kadang-kadang tuh ibu-ibu tuh rese, Resenya gimana tuh? dia sedikit gaptek tapi pengen main sosmed. Terus Terus dia sekali yang ngeliat berita main disebar-sebar aja. oh iya. Iya kan? Enggak cuma ibu-ibu sih, ada Iya, misalnya bapak-bapak ya juga ibu-ibu, gitu sih. bapak-bapak, om-om, tante-tante. Tanpa mendiskreditkan. Oh enggak. Enggak, cuma kalau yang di gue. Ini kan di gue. Kalau yang lain kan banyak, ada bapaknya yang rese. Ya pokoknya yang generasi Ya, satu yang tingkat di atas kita. pengen terlihat gaul lah menurut gue. Iya. Istilahnya gue punya berita pertama nih dibanding teman-teman gue yang lain, tapi ternyata itu salah. Iya. Iya kan? Padahal kan sekarang udah ada nih cara ngecek berita hoax. Caranya udah banyak, lo tinggal googling aja. Iya. Itu Banyak udah portalnya lah ya. Iya udah. Ketika lo akses website tersebut, lo lihat berita yang lo lihat itu valid apa enggak. Iya. Kalau misalkan itu valid, bener, emang seperti itu balik lagi ke orang-orangnya ya. Mau di share lagi apa enggak. Tapi kalau ketika lo udah tahu, ini berita bohong nih, udah lo berhenti di lu. Harus berhenti di lu. Iya. Nggak boleh kayak berhenti di orang lain, enggak. Harus berhenti dari lo. Iya. Itu Berhenti memutuskan. dalam artian kita tidak menyebarkan. Oh iya. Bahkan jatuhnya kita ngerem untuk orang Ngerem. lain ngasih tahu Betul. bahwa itu Kesadaran lah. berita yang salah. Iya, lebih ke kesadaran diri sendiri lah. Iya. Kalau nggak mulai dari lu, mulai dari siapa lagi? Benar. Iya kan. Ingat, ting. Iya, ketahuan kan generasinya beda. itu slogan paling bagus. Ya kan, gue berpuluh-puluh tahun hidup, gue masih ingat itu. Ingat, ting. Mantap, aku suka sekali. Generasinya ketahuan. Enggak, gue apa ya? Yang baru-baru ini apa sih? Z. Gen Z. Gen Z anaknya bapak dong. Oh, anak saya ya, kejauhan saya. Enggak sih. Enggak lah. Iya dong. Emang iya? Kan hitungan remaja sampai usia sekolah sekarang. Generasi digital anak gua. Iya. Terus Emang iya? iya dong. Nggak tahu lah. Gua nggak ngerti, gua yang milenial sing gitu-gitu gua tau aja. Milenial sudah nggak remaja lagi bahkan sekarang Oh, iya. hitungannya. Gua remaja apa dong? Ya pokoknya gitulah ya. Ini kesimpulannya adalah untuk saat ini kita nggak bisa hidup tanpa internet. Banget. Makanya gunakan internet dengan sebaik-baiknya, Sebijak mungkin. sebijak mungkin. Yoi, siapa tahu juga internet itu jadi opportunity baru buat lo. Oh, benar. Kita nggak ada yang tahu kan. Zaman dulu almarhum bokap gue sama almarhum nyokap gue pengen bikin usaha, betapa susahnya. Harus ngumpulin modal, beli ruko, bangun ruko dan lain-lain. Kita tinggal bangun toko online sekarang. Iya. Gratis. Tidak bayar. Pengunjung datang berpuluh-puluh juta. Ya modalnya lebih Per bulan. sedikit lah ya. Iya, betul. Memudahkan untuk Tapi pelaku jangan bisnis. kesel ya, nggak ada bisnis yang tanpa modal. Oh iyalah betul. Itu bahasa iklan sekali. Saya orang iklan. Jadi ya saya pengen ngasih tahu aja, kalau ada yang bilang tanpa modal ya jangan. Anda punya handphone kan modal. Anda beli itu. Paket data pun Pakai dihitung data, sebagai itu modal. Jadi lebih enak tuh dilihat apa dibilangnya tuh modal kecil. Modal kecil, modal murah. Modal minimalis. Minimalis. Cocok lah. Yoi. Oke, Siap. itu aja Pi. Thank you. Thank you banget Irsan. Bahasan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman para smart netizen Yes. di rumah. Betul. Dimanapun kalian berada. Dan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di episode-episode Nongkrong Digital bersama Irsan 56. Dan juga Papi Bon. Oke, sampai di sini dulu aja episode pertama kita. Gue Irsan 56. Gue Papi Bon. Kita berdua pamit. Yes, bye-bye. Terima kasih.